Hai semuanya, kembali lagi dengan calon orang tua. 7 fakta menarik tentang suku Nias menurut calon orang tua. Hombo Batu. Hombo Batu merupakan tradisi lompat batu atau biasa disebut Hombo Batu oleh masyarakat suku Nias. Tradisi ini bisa ditemukan antara lain di Desa Bawang Matalo, Kabupaten Nias Selatan. Tradisi ini sudah ada sejak dahulu kala di masa para leluhur. Dijadikan sebagai ajang uji mental dan fisik bagi setiap pemuda suku Nias. Adapun batu yang dilompati tersebut merupakan batu-batu besar dan disusunnya layaknya piramida dengan tinggi 2 meter, lebar 90 cm dan panjang 60 cm dengan permukaan atas yang datar dan terdapat batu penopang berukur kecil sebagai pijak kuda-kuda untuk melompat ke batu yang besar. Rumah adat. Fakta menarik selanjutnya dari suku Nias adalah pada bangunan rumah tradisionalnya, di mana konstruksi dan teknik pembuatannya sangat ramah lingkungan. Faktor masuknya penerangan yang berasal dari cahaya alam dengan posisi jendela berada di atas atap, keberadaan kisi-kisi jendela serta ruang pada bagian atap yang luas, memaksa sirkulasi udara masuk ke dalam rumah sehingga menciptakan suhu yang sejuk di dalam rumah dan beberapa teknik lainnya. Liniha atau bahasa Nias. Fakta berikutnya adalah tentang bahasa Nias atau disebut Liniha. Meskipun bahasa Nias masih belum diketahui persis asal-usul ya, namun keunikan pada bahasa ini di setiap akhir kalimat atau kata memiliki akhiran huruf vokal atau huruf hidup. Bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, ditambah dengan huruf E. Itau hugda na hunabuda. Tengah sanggup hugda na hunabud berodo gae. Habo to badudug. Si dunia kego huna sibe ko masing-masing itu na rumugabon. Habar bahu hugugino te bani malini. Du saba fo kuni lo badi kalagu yeda. Bapa du dagu sama-sama ku sudah ditera moroknya. Pernikahan. Pernikahan dalam adat Nias merupakan hal yang paling penting dan sangat bersifat sakral. Masyarakat suku Nias menganggap bahwa perkawinan adalah kehidupan yang harus diteruskan di atas bumi karena harus dijalankan dengan hukum adat. Jujuran atau istilah lainnya bewe merupakan pemberian pihak mempelai laki-laki kepada keluarga pihak perempuan untuk membayar biaya perkawinan dalam rangka mendapatkan perempuan yang akan dinikahinya. Besarnya jujuran dilihat dari seberapa banyak kebutuhan biaya perkawinan yang akan dilakukan keluarga mempelai perempuan. Juga semakin tinggi kedudukan sosial dan relasi keberadaan yang dimiliki keluarga perempuan, semakin mahal pula jujurannya. Keturunan suku Nias atau leluhur suku Nias. Meskipun para peneliti arkeologi belum menemukan secara pastinya siapa dan di mana asal usul suku Nias karena adanya missing link, namun melalui penelitian genetika diperkirakan bahwa leluhur suku Nias datang dari Taiwan melalui jalur Filipina sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Penelitian tersebut dilakukan melalui 440 contoh darah warga di 11 desa Pulau Nias. Tari perang. Suku Nias memang dikenal sebagai Spartannya Indonesia. Selain tradisi Hombo Batu sebagai bukti ketengkasan para prianya, Nias punya tarian perang bernama Fuluaya. Tarian perang Fuluaya ini merupakan mempresentasikan sejarah peperangan antara suku Nias yang sempat terjadi selayaknya seorang kesatria dalam peperangan. Setiap penari membawa temeng atau baluse, pedang atau gari, dan tombak atau toho sebagai alat pertahanan. Kemunculan tarian perang Fuluaya ini tak bisa dijauhkan dari pengaruh Hombo Batu. Tarian adat ini muncul setelah berakhirnya masa peperangan antara desa di Nias. Sebelum tarian ini ada pimpinan desa berinisiatif mengumpulkan pemuda desa untuk dilatih perang. Mereka dikumpulkan untuk melindungi desa dari serangan suku lain. Salah satu latihan fisik yang dilakukan adalah dengan cara melompati Hombo Batu. Mereka yang terpilih akan dikelompokkan menjadi sekumpulan prajurit yang melindungi desa. Setelah konflik peperangan suku sudah tak ada lagi, pergerakan lincah para pemuda saat melawan serangan lawan
kemudian diterapkan sebagai tarian adat untuk menyambut para tamu terhormat. Ononiha sulit ditaklukkan Belanda. Ononiha yang artinya anak keturunan Nias memang memiliki jiwa petarung yang mengerikan. Pelatih fisik dan mental yang kuat menciptakan karakter-karakter pejuang yang siap membela tanah leluhurnya. Sejarah mencatat Belanda harus melakukan 3 kali ekspedisi militer untuk menguasai Nias, tepatnya pada tahun 1756, 1855, dan 1856. Masyarakat Nias memang pejuang hebat. Ketiga ekspedisi militer yang dilancarkan Belanda tak berbuah manis. Para pasukan Belanda akhirnya harus mengakui kekuatan para pejuang Nias yang dipimpin oleh Raja Orahili. Maka pantaslah kalau orang Belanda menunjukkan Raja Orahili sebagai De Verdisver der Hollandes, atau pengusir orang Belanda. Setelah melewati perlawanan yang sengit ratusan tahun lamanya, barulah pada tahun 1912 Nias jatuh ke dalam kekuasaan Belanda. Benar-benar bangsa pejuang yang sangat mengagumkan. Itulah 7 fakta menarik tentang suku Nias menurut calon orang tua. Kalau menurut kalian saya tidak tahu. Apa menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Dukung terus channel kami dengan bantu doa. Terima kasih.